Apakah Salafi bermazhab? Salafi ini bermacam-macam. Sebagian Salafi ada yang ikut mazhab Hambali. Ada. Tapi untuk mazhab Hambali yang berbeda dengan Salafi, mereka agak ikut Salafi. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu gak bermazhab. Mazhabnya gak ada. Ya Salafi aja. Dan Salafi Wahabi ini beda-beda. Di Indonesia, karena umat Islam Indonesia mazhabnya Syafi'i. Sholat subuh baca kunut, maka mereka membid'ahkan kunut. Karena kita ini Syafi'i. Di Pakistan dan Afghanistan, di sana mazhabnya Hanafi. Orang Hanafi ini membid'ahkan kunut subuh. Ikut hadis yang gak kunut. Maka orang Salafi Wahabi di Pakistan dan Afghanistan itu baca kunut. Yang nggak baca kunut dibid'ahkan oleh mereka. Mereka ini tergantung situasi. Di mana umat Islam bisa dipecah, itu yang diikuti. Jadi begitu. Jadi mazhabnya beda-beda, tergantung keadaan. Dan nggak bermazhab memang. Kalau konsep Salafi yang ini, kalau konsep Salafinya Wahabi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu arahnya condong ke mazhab Hambali. Tapi banyak keluar dari mazhab Hambali. Banyak berbeda dengan guru-gurunya. Nah, kalau yang Al-Albani itu anti mazhab memang. Salafi Wahabi yang Syekh Albani itu anti mazhab. Termasuk yang Syekh Mukbil yang Yaman. Entah Salafi yang sini itu jalurnya kemana? Hah? Albani. Kalau Albani itu anti mazhab itu. Dan Albani ini kacau. Mengapa kacau? Kadang-kadang mirip Ahlus Sunnah. Al-Albani meyakini Allah tidak bertempat, sama dengan kita. Nggak bertempat Tuhan. Ini mirip-mirip kita memang yang ini. Tapi yang Salafi Wahabi kan ikut yang bertempat. Hatta Al-Albani nggak diikuti semua di sini. Dipilih-pilih juga itu. Ada lagi. Mana yang benar Kiai? Zikir bersama atau zikir sendiri? Zikir sendiri benar, zikir bersama benar juga. Yang nggak benar itu yang menyalahkan zikir bersama. Ya, pokoknya orang berzikir, zikir ini nggak ada aturannya. Yang penting berzikir. Yang salah yang nggak berzikir dan yang menyalahkan orang berzikir. Itu yang nggak benar. Mengapa? Zikir bersama dalilnya banyak, zikir sendiri juga banyak dalilnya. Yang nggak ada dasarnya yang nggak zikir itu. Malah kalau zikir bersama ini bisa membangun semangat, kalau dengan zikir jahar orang ikut zikir itu dianjurkan. Mengapa? Karena ada pengaruh positif. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Misalnya orang nggak tahu jalan ke masjid, lalu orang ngasih plang di sana, Masjid Al-Mujahidin misalnya. Al-Muhajirin, orang tahu. Maka setiap orang yang tahu karena pelang itu dapat pahala itu. Sama dengan orang ini. Orang nggak tahu caranya zikir, imamnya zikirnya jahar. Akhirnya orang baca zikir. Tambah pahalanya si imam ini. Atau orang kalau zikirnya nggak jahar, orang malah malas zikir, cepat pulang. Karena zikirnya jahar, orang berzikir. Maka tambah pahalanya si imam. Ini zikir. Terus orang Salafi sholat tidak ada niat Kiai, karena niat sholat bid'ah katanya. Apakah itu benar Kiai? Niat sholat itu wajib hukumnya. Kalau nggak niat nggak sah sholatnya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Artinya ibadah itu harus diniatkan. Kalau gak ada niat, gak sah sholatnya. Kalau maksudnya niat itu. Kalau pertanyaan itu maksudnya melafalkan niat, gak apa-apa gak melafalkan niat. Karena ini memang khilaf. Tapi jangan menyalahkan yang melafalkan niat. Mengapa? Yang melafalkan niat ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Dikiaskan pada niat Rasulullah SAW.
Dan ini yang melakukan niat jahar ini ulama salaf. Siapa? Imam Syafi'i setiap mau sholat niatnya jahar. Kita muridnya ikut beliau. Berarti bid'ah? Ya gak bid'ah. Hukum itu ada 5. Ada halal ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kan itu. Ini dikiaskan oleh para ulama. Niat, melafalkan niat di dalam sholat dikiaskan pada ketika Rasulullah SAW melafalkan niat ihram. Rasulullah melafalkan niat puasa. Rasulullah melafalkan niat menyembelih kurban. Nah, karena di dalam beberapa ibadah ini Rasulullah melafalkan niat, berarti melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Makanya kita wudhu, sholat, melafalkan niat. Dikiaskan pada itu. Dan kias ini berlaku dalam agama. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mau diutus menjadi kadi, jadi hakim di Yaman. Rasulullah bertanya, kaifa taqdi idza arada laka qada'un? Mu'adz, kamu gimana cara memutuskan hukum kalau keputusan harus kamu ambil? Sayyidina Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya putuskan dengan Al-Qur'an. Kalau ada dalil Al-Quran, saya putuskan. Fa'ilam tajid fi kitabillah. Kalau kamu gak jumpa di dalam Al-Quran, aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Kalau kamu fa'ilam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Kalau dalam Al-Quran dan sunnah kamu gak jumpa, kamu bagaimana? Kata Sayyidina Mu'adz, bagaimana? Ajtahidu bi ra'yi wala adu. Saya berijtihad dengan pendapat saya. Dan saya bersungguh-sungguh dalam ijtihad. Kalau ijtihad pakai apa? Ya pakai qiyas atau pakai dalil umum. Artinya apa? Ketika ada persoalan, gak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan dibid'ahkan, saudara. Kalau dibid'ahkan, itu orang awam namanya. Makanya Sayyidina Mu'adz ketika ditanya, Mu'adz, kalau di Al-Quran dan hadis kamu gak jumpa dalil, kamu apakan? Sayyidina Mu'adz gak menjawab, saya bid'ahkan Rasulullah. Biar selesai. Gak begitu Sayyidina Mu'adz. Tapi bagaimana? Saya berijtihad dengan pendapat saya. Ijtihad ini bisa pakai dalil umum, bisa menggunakan dalil qiyas. Dan qiyas ini dilakukan oleh para sahabat sejak masa Rasulullah. Ini yang berlaku di kalangan para ulama. Salafi Wahabi kalau gak ada, saya bid'ahkan. Ini bukan sunnah Rasul namanya. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Salafi Wahabi.